Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Saiful, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi akuntansi dan keuangan. Saya merupakan guru akuntansi di SMK Negeri 1 Bone. Dan pada video kali ini kami akan menunjukkan video praktik pembelajaran terkait uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Adapun materi yang akan kami ajarkan adalah pencatatan aset tetap tidak berwujud dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Anda semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk mempersiapkan dan memimpin doa pada pagi hari ini. Seluruhnya siap, gerak. Berdoa sebelum belajar, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi silakan Anda semua Bapak presensi dulu, didengarkan namanya masing-masing. Jadi Muhammad Reski, Triawan, Afira, Hairul Tri Saputra, Ina Rahina, Bulan Latifah, Zafira. Baik, terima kasih Anda semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, sebagaimana kegiatan pendahuluan kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah seorang temannya. Yang lainnya silahkan masing-masing membuka Al-Quran dan mendengarkan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Min qablu hudan lin-nasi wa anzal furqan. Allahu azizun intiqam. Inna Allaha la yakhfa alayhi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Baik Anda semua, alhamdulillah demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh temannya Raditya Aksal. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini insyaallah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini insyaallah dapat kita cerna dan pahami baik-baik insyaallah. Baik Anda semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik ya. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-temannya yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini karena kurang sehat atau sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, agar di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat senantiasa insyaallah. Amin. Baik Anda semua, insyaallah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada
pagi hari ini materi pencatatan aset tetap tidak berwujud, yaitu yang pertama adalah menganalisis aset tetap tidak berwujud dan amortisasinya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi aset tetap tidak berwujud dan amortisasinya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang akan kita capai adalah melakukan pencatatan aset tetap tidak berwujud dan amortisasinya. Oke, insya Allah itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, insya Allah. Kemudian semua masih ada tidak yang mengingat materi apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Masih ada yang ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Pengembangan dan penghentian aset tetap. Ya, betul sekali. Kemudian selanjutnya adalah dalam materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada pengeluaran-pengeluaran terkait dengan penggunaan aset tetap. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Yang pertama yakni pengeluaran untuk pemeliharaan, yang kedua pengeluaran untuk reparasi, yang ketiga pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak, yang keempat pengeluaran untuk perbaikan, yang kelima pengeluaran untuk pengembangan. Iya, baik, jawabannya tepat sekali. Beri aplaus dulu untuk temannya. Iya, itu tadi beberapa pengeluaran terkait dengan penggunaan aset tetap. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk penghentian penggunaan aset tetap. Ada yang masih ingat? Oke, silakan saya berikan kesempatan ke Nisa. Jadi yang pertama dibuang atau dihapuskan, yang kedua dijual, yang ketiga ditukar dengan aset tetap sejenis, dan ditukar dengan aset tetap yang tidak sejenis. Iya, betul. Jawabannya tepat sekali. Aplaus dulu untuk temannya. Iya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang terakhir, kapan dikatakan pertukaran aset itu mendapatkan laba atau keuntungan? Oke, saya berikan kesempatan ke dia. Pertukaran aset tetap itu mendapatkan laba atau keuntungan dapat diketahui apabila selisih nilai buku yang lebih besar dibanding tambahan uang tunai. Sekian. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Alhamdulillah, sebagian besar masih mengingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, anak-anak semua, yang akan kita bahas pada hari ini adalah aset tetap yang tidak memiliki wujud, tidak ada dalam bentuk fisik. Yang mana saja termasuk jenis-jenis aset tetap tidak berwujud itu. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, dan akan kita saksikan bersama penjelasannya dalam video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Anang Saiful pada video pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pencatatan aset tetap tidak berwujud. Bagaimana materi terkait dengan aset tetap tidak berwujud ini? Yuk langsung saja kita bahas pada video kali ini. Jenis-jenis aset tetap tidak berwujud, dan yang keempat adalah harga perolehan dan amortisasi aset tetap tidak berwujud. Tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud atau dikenal dengan istilah intangible fixed asset adalah aset yang umurnya panjang. Kemudian yang kedua adalah karakteristik aset tetap tidak berwujud. Sahabat semua, aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan biasanya memiliki karakteristik tertentu. Nah, adapun karakteristik dari aset tidak berwujud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Ketiga, yaitu memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang keempat adalah mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Demikian ya sahabat karakteristiknya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih yang termasuk dari jenis aset tetap tidak berwujud? Nah,
sebelum kita lanjut, untuk mengembalikan semangat Anda semua, kita ada ice breaking sejenak. Jadi silahkan berdiri dulu, ya kita ice breaking. Iya, aplaus dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Anda semua atas partisipasinya dalam ice breaking kita pagi hari ini. Baik, dari video pembelajaran yang sudah kita saksikan tadi, ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan bertanya yang diberikan kepada saya. Adapun yang mau saya tanyakan yaitu pada video pembelajaran kan dijelaskan proses untuk mengetahui harga perolehan mulai dari hak paten, franchise dan goodwill. Sedangkan hak cipta tidak dijelaskan. Lantas bagaimana kita mengetahui harga perolehan dari hak cipta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, jadi pertanyaannya Ananda Novia bahwa bagaimana cara memperoleh harga perolehan dari hak cipta. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hak cipta itu ada dua, ya. Jadi yang pertama hak cipta yang kita miliki sendiri, ataukah hak cipta yang kita beli. Karena hak cipta itu boleh dijual dan diserahkan kepada pihak yang lain. Nah, kalau hak cipta itu merupakan milik sendiri, maka semua biaya yang kita keluarkan, pengerjaan, biaya peninjauan, kemudian biaya pendaftaran, sampai hak cipta itu bisa kita gunakan, maka semua biaya itu adalah harga perolehannya. Ya, seperti itu. Nah, kalau hak cipta itu merupakan hak cipta yang kita beli, maka berapa total nilai pembeliannya? Itulah yang menjadi harga perolehan dari hak cipta itu. Jadi sangat sederhana sekali untuk yang opsi kedua. Kalau Anda membeli hak cipta senilai 100 juta, maka 100 juta itulah yang menjadi harga perolehan dari hak cipta itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi? Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari video pembelajaran tadi terkait dengan franchise tadi ada dijelaskan cara menghitung biaya komisi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menghitung besarnya biaya komisi yang harus dikeluarkan perusahaan ke perusahaan lain? Seperti itu, terima kasih. Ya, pertanyaannya baik sekali, terima kasih. Kemudian di dalam kerjasama franchise tersebut, karena kita menggunakan nama orang, maka mereka berhak mengklaim komisi. Berapa besarannya? Sesuai dengan yang telah kita sepakati. Atau mereka sebelumnya memang sudah buat bahwa sekian persen dari total penjualan saya dapat komisi sekian persen. Anggaplah tadi 0,5%. Intinya adalah sesuai dengan kesepakatan berapa persen. Apakah nanti dikali penjualan atau dikali dengan laba bersih, itu tergantung dari
teken kontrak kita dengan perusahaan lain. Nanti dibaca baik-baik soalnya, berdasarkan penjualan kah atau lain sebagainya. Paham ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik, terima kasih. Silakan beberapa orang siswa membagikan NKPD-nya kepada teman-temannya. Baik, terima kasih sudah membagikan NKPD-nya. Selanjutnya Bapak akan membagi kelas ini dalam bentuk kelompok. Yang kemarin menjadi ketua kelompok boleh diangkat tangannya. Kelompok 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, terima kasih. Baik, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 berada di kelompok bagian sini. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sekarang Anda semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dibuka LKPD-nya halaman 5. Jadi di situ ada kasus 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan baik, dan setiap anggota kelompok harus bisa memahami dan menjelaskan nanti di depan kelas untuk presentasi hasil kerja kelompok masing-masing. Silakan ya.
akan mengundi kelompok mana yang menjadi tim presentasi pertama pada kesempatan hari ini. Baik, bismillah, Bapak rolling. 1, 2, 3. Oke. Bismillah. Ya, kita akan lihat kelompok 2. Oke, kelompok 2. Nah, sekarang Bapak akan mengundi dari kelompok 2. Siapa yang akan melakukan presentasi? Ingat? Nomor 5. Berapa nomornya masing-masing? 1 sampai 5. Ya, bismillah. Iya. Nomor 3 siapa? Siapa nomor 3? Nikmawati ya. Nikmawati ya. Baik, untuk transaksi bagian A itu untuk menghitung harga perolehan paten, yaitu biaya pengembangan, biaya uji coba, biaya hukum, pendaftaran paten itu dijumlah dengan harga perolehan 600 juta. Dan untuk jumlahnya yaitu paten beralih sebagai debit dan kas beralih sebagai kredit sebesar 600 juta. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama? Dan jawabannya betul. Iya, sudah pasti. Nah, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 memilih hadiah. Kelompok 2 mendapat sari gandum. Oke. Silakan diambil langsung diambil semua. Oke. Ya. Satu kotak toh. Jadi pada nomor 1 B, amortisasi hak paten dengan harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis, yaitu harga perolehannya sebesar Rp 600 juta dibagi 8 tahun sama dengan Rp 75 juta. Adapun jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, biaya amortisasi hak paten terdapat pada akun debit. Selanjutnya hak paten terdapat pada akun kredit. Senilai Sebesar 75 juta rupiah. Selamat. Oke, selamat untuk kelompok 3 dapat es krim ya. Selamat untuk kelompok 3. Jadi bagian A, jurnal pada saat pembelian franchise dan pembelian bahan pada tanggal 7 bulan Januari 2021, akun waralaba berada di debit dan akun kas berada di kredit sebesar 450 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 bulan Desember 2021, akun yang berada di debit adalah persediaan bahan dan akun yang di kas adalah akun yang di kredit adalah kas, masing-masing sebesar 3.750 juta rupiah. Ya, jawabannya betul. Ya, betul ya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, selamat, beri aplaus dulu kelompok 1. Ya. Dari amortisasi waralaba yaitu harga perolehan dibagi umur ekonomi sebesar
sebesar 450 juta dibagi 15 sebesar 30 juta rupiah. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu biaya komisi berada di debit sebesar 33.750 dan kredit sebesar kas sebesar 33.750. yang kedua, dan untuk amortisasi waralaba sebesar 30 juta pada debit dan waralaba sebesar 30 juta pada kredit. selamat untuk kelompok 5. Iya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke. Iya, selamat untuk kelompok 4. Bagian D untuk nomor 3 yaitu goodwill diamortisasi selama umur ekonomis 150 juta dibagi 25 tahun menghasilkan 6 juta rupiah. Jurnal penyelesaiannya biaya amortisasi goodwill di sebelah debit sebesar 6 juta rupiah, goodwill di sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah. Bagaimana kelompok yang lain? Iya, jawabannya betul. Beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Baik, terima kasih Anda semua. Beri aplaus untuk kita semua. Iya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Baik, alhamdulillah. Jadi proses diskusi kelompok kita hari ini berjalan dengan baik. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan berbicara yang telah diberikan. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama mengenai pengertian aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang umumnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Adapun jenis-jenis aset tetap tidak berwujud, yang pertama goodwill, yang kedua hak cipta, yang ketiga hak paten, yang keempat merek dagang, dan yang kelima franchise. Adapun karakteristik aset tetap tidak berwujud, yang pertama didapat atau dibeli dari pihak lain, yang kedua memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan, yang ketiga memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan perusahaan, dan yang kelima mempunyai masa kegunaan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dari kesimpulan dari saudara Nur Afifah Syah. Adapun yaitu harga perolehan dan amortisasi. Harga perolehan menurut PSAK 19 paragraf 27 yaitu di harga beli termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan berdasarkan diskon. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Selanjutnya, amortisasi adalah alokasi sistem jumlah tersusun suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Sekian. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk temannya. Baik, alhamdulillah. Sebagai tugas terakhir pada kesempatan hari ini, silakan Anda semua menaikkan handphone masing-masing, handphone Androidnya. Bapak akan membagikan kuisis sebagai tugas individu terakhir pada kesempatan hari ini. Jadi silakan masuk ke pencarian Google Chrome dan masuk di link quizzes.com. Baik, Bapak mulai. Iya, silakan dikerjakan dengan baik, konsentrasi masing-masing. Iya.
mengakhiri games pada hari ini. Kita akan lihat ya, poin tertinggi pada kesempatan hari ini adalah ya, selamat untuk Dila Amelia, Novia, dan Ina Rahina. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru dan menyenangkan, alhamdulillah. Baik, terima kasih Anda semua atas perhatiannya. Jadi sebagai penguatan bahwa materi kita hari ini itu berfokus pada aset tetap tidak berwujud. Iya. Ada yang paling sederhana atau kecil itu seperti kebab Turkiam, kemudian apalagi Cibes, kemudian KFC yang paling besar yang ada di Bone, dengan beberapa brand-brand makanan dan minuman lainnya. Itu semua merupakan contoh aset tetap tidak berwujud dalam bentuk franchise, ya. Sebagai motivasi penutup pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita mendapatkan ilmu, meskipun sumbernya sama, kalau kita bisa berbagi ilmu kepada orang lain ataupun berbagi harta kepada orang lain yang memiliki, yang kurang memiliki, maka itu merupakan suatu keberkahan bagi kita. Kalau kita tampung sendiri, justru bisa menjadi malapetaka bagi kita sendiri. Ilmu juga begitu, kalau ditampung sendiri tidak ada keberkahannya. Nah, itulah perumpamaan dari dua contoh tadi. Demikian Anda semua yang sempat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya persilahkan kepada Bapak kelas untuk mempersiapkan dan memimpin doa. Sebelumnya, siap, gerak. Doa setelah belajar. Doa Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.